Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya bersama teman saya Tifali Nazihah, bersama rekan saya, Alifa Umul Khairiyah, akan mempresentasikan materi terkait akuntansi murabahah. Kami dari program studi Akuntansi Syariah Institut Agama Islam Tazkiyah. Sebelumnya, mohon maaf karena teman saya saat ini sedang berhalangan, jadi di video ini saya yang akan berbicara sendiri. Hmm. Baik, untuk pengertian dan karakteristik murabahah. Murabahah adalah salah satu kontrak dalam keuangan Islam yang melibatkan penjualan barang antara penjual dengan pembeli. Penjual itu mengungkapkan harga pokok dan margin keuntungannya. Jadi dalam murabahah, pembeli mengetahui biaya barang yang dibeli dan margin keuntungan yang ditambahkan oleh penjual. Itulah karakteristik dari murabahah. Margin jelas, transparan, dan biasanya murabahah ini dilakukan dengan mencicil pembayarannya. Salah satu contoh produk dalam perbankan syariahnya itu bentuknya pembiayaan. Dan murabahah ini termasuk dalam akad jual beli, sebagaimana salam dan istisna. Namun pada murabahah, barang yang ingin dibeli sudah ada. Ini kurang lebih skema akad murabahah pada bank syariah. Yang pertama di sini, nasabah melakukan negosiasi dengan persyaratan dengan bank, negosiasi dan persyaratan dengan bank. Kemudian bank akan membeli barang secara tunai kepada supplier. Setelah barang jadi atau barang siap untuk dikirim, supplier mengirim barang langsung ke nasabah. Kemudian nasabah membayar kewajibannya kepada bank. Dan ini yang bisa dengan melalui metode mencicil. Biasanya seperti itu. Nah, saat kirim barang ini terjadi juga akad murabahah tadi ya. Jadi akad murabahahnya itu setelah negosiasi dan barang akhirnya dibeli secara tunai oleh bank. Akan merubah terjadi, bank serah terima barang. Nah, kenapa tadi di sini ada opsi kirim barang? Karena beberapa bank ada yang langsung apa ya, meminta supplier itu langsung menyerahkan ke nasabah. Biasanya yang sesuai syariah sebetulnya harus atas nama bank. Jadi nasabah mewakili bank untuk menerima barang. Kemudian akuntansi untuk menjual, yang pertama misalnya terjadi negosiasi tadi, itu tidak ada jurnal. Kemudian ketika ada pengakuan uang muka, bank tadi misalnya ya, maka kas di debit dan uang muka di kredit. Nah, saat akad murabahah disepakati, kemudian terjadi penjualan murabahah, maka bank mencatat debit piutang murabahah, kredit aset murabahah, dan kredit juga margin murabahah yang ditangguhkan. Kemudian pencatatan uang muka yang tadi sudah diakui di rekening penjual itu diakui sebagai pelunasan. Jadi uang muka di debit dan piutang murabahah di kredit. Selanjutnya, apabila terdapat diskon pada saat pembelian aset murabahah, maka A. Jika ini akan menjadi pengurang biaya perolehan aset murabahah dan terjadi sebelum akad murabahah, jurnalnya adalah debit aset murabahah, kredit kas. B. Jika menjadi kewajiban kepada pembeli dan ini terjadi setelah akad murabahah dan sesuai dengan akad yang disepakati untuk menjadi hak pembeli. Jadi ketika ini disepakati di akad murabahah bahwa jika ada diskon maka itu menjadi hak pembeli, maka di rekening penjual atau rekeningnya bank itu kas di debit, utang di kredit. C. Bisa juga apabila menjadi tambahan keuntungan murabahah jika terjadi setelah akad murabahah dan diakui sebagai hak penjual. Kalau tadi sebagai hak pembeli, ini diskonnya hak bagi penjual.
Kalau seperti itu, maka pencatatan jurnalnya adalah kas di debit dan keuntungan merubah di kredit. D. Jika terjadi setelah akad dan tidak diperjanjikan dalam akad, maka bisa dimasukkan ke dalam pendapatan operasi lain. Jadi kas di debit, kreditnya pendapatan operasional yang lain. Pendapatan operasional lain. Terakhir, akuntansi untuk membeli. Jika yang pertama, aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diakui sebesar biaya perolehan murabahah tunai, maka pencatatannya aset di debit, kas di kredit. Kemudian apabila utang yang timbul dari transaksi murabahah tangguh diakui sebagai utang murabahah sebagai harga sebesar harga beli yang disepakati atau jumlah yang wajib dibayarkan, aset dicatat sebesar biaya perolehan tunai. Dan selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan diakui sebagai beban merubah tanggungan. Jadi pencatatannya aset di debit, beban merubah tangguhan di debit, kemudian kreditnya utang merubah. Dan ini jika tadi terjadi diskon pembelian yang diterima setelah akad dan disepakati dan diperlakukan sebagai pengurang beban merubah tangguhan, maka pencatatannya denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai akad diakui sebagai kerugian. Kerugian dicatat di debit. Kemudian, maaf, kemudian kreditnya kas atau utang. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya mewakili teman saya juga. Kami di sini, insya Allah bekerja sama, saling berkontribusi. Mudah-mudahan cukup dan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.